Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4A? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, kita nyanyi profil pelajar Pancasila dulu yuk. Masih Ayo, ingat? Ibu. Masih ingat Lupa-lupa ingat, anak-anak? Bu. Lupa-lupa ingat. Oke, yuk kita sama-sama yuk. Ibu pimpin. Oke, Ya, Bu. kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ayo anak-anak. Ada Tuhan. Ada dan anak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa dan jangan lupa surah pendeknya ya nak ya. Mungkin hari ini kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi setelah doa langsung baca surah Al-Ikhlas. Ayo nak dipimpin, siapa ketua kelasnya? Nanang, mana Nanang? Ya, Nanang Bu. dan aku kalau kedua kelas. Oke, Nanang silakan dipimpin. Baca doa dulu, Bu, ya. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Billah. Ya surah pendeknya. Surah Al-Ikhlas ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kalau hendak belajar atau mau mengerjakan apapun, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Biar pelajarannya mudah masuk. Nggak cuma masuk di sini, tapi juga di dalam hati. Nah, biar mudah diamalkan. Ya, nak ya? Iya, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau mengabsen dulu nih. Hari ini siapa saja, nak, yang nggak masuk? Hadrawi, Bu. Hadrawi Ibu. apa? Hadrawi izin? Apa kemana? Iya, Bu. Sakit, Bu. Oh, sakit. Kita doain mudahan Hadrawi cepat sembuh. Amin ya Hamka, Bu. Rabbal Hamka, Bu. alamin. Hamka kemana? Keracunan susu. Innalillahi. Betul kah itu? Bu, kasih bajunya. Ibu absen dulu aja ya. Ibu absen dulu yuk. Ahmad Rohandi. Hadir, Bu. Nur Madiah. Hadiroh. Oke, Alisha. Hadir, Bu. Rahmawati. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya nak ya. Kecuali Hadrawi sakit. Oke. Semangat anak-anak. Semangat, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana pembelajaran pada pertemuan minggu lalu ialah tentang toleransi. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita
yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang benar. Jadi masuk kepada pembelajaran bab 4 nak ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan apa itu arti balik, kemudian mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, mampu mendemonstrasikan tata cara mandi wajib, dan mampu menyebutkan larangan-larangan orang yang berhadas besar. Semangat ya masih anak-anak ya. Ya, Bu. Alhamdulillah nih anak-anak ibu hari ini sepi. Kayaknya lagi fokus nih. Alhamdulillah. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan ya, sebentar nak ya. Setengah jam lagi kok waktunya. Oke. Ini ibu mau menampilkan pembahasan kita hari ini. Tolong disimak baik-baik ya nak ya. Ya, Bu. Kelihatan? Iya, Bu, kelihatan. Oke. Oke anak-anak, kita masuk kepada materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Anak-anak, ibu mau nanya nih. Sebelum masuk pada materi, apakah anak-anak sudah ada yang belajar tadi malam? Enggak, Bu. Tadi malam saya tidur, Bu. Oh, ketiduran. Alhamdulillah ya. Tidur cepat, anak pintar. Apakah jika seorang anak laki-laki bangun dalam keadaan celana dalamnya basah, bisa dikatakan mengalami balik? Enggak, Belum tentu, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu sudah ada yang belajar ya tadi malam ya. Oke. Ya. Satu lagi ibu mau nanya. Bagaimana jika anak laki-laki yang sudah berusia 15 tahun tapi belum pernah mengalami mimpi basah? Apakah bisa dikatakan balik? Masih Belum, bisa. Bu. Enggak normal kali, Bu. Oke, berarti belum sampai sini belajarnya tadi malam ya nak ya. Ya, Oke, Bu. kita akan mulai belajar. Semuanya perhatikan ya. Ibu akan membahas sedikit. Oke, tanda-tanda balik. Kenapa kita harus mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Yang pertama, untuk mengetahui apa saja tanda-tanda yang akan kita alami jika memasuki usia balik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita memahami perubahan fisik dan emosi apa saja yang terjadi ketika kita mengalaminya. Dan yang ketiga adalah ini nih yang paling penting anak-anak. Tolong diperhatikan ya. Ini paling penting. Karena kenapa? Karena di dalam agama Islam istilah balik itu merupakan pertanda apakah seseorang sudah dapat dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam sepenuhnya atau belum. Bagi mereka yang sudah balik, maka berarti akan dikenai kewajiban atas dirinya untuk melaksanakan seluruh kewajiban. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Lanjut. Nah, ini coba kita amati gambar ini. Anak-anak kira-kira berada pada fase yang mana nih? Yang pegang bola, Bu. Yang pegang bola mana? Oh, ini karena Ahmad Rohandi badannya tinggi ya. Iya, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Jadi Itu ini Hamka, adalah Bu, yang ada jambulnya. Ya. mana? Kayaknya ini ada jam. Oh, yang ini Hamka. Iya, Bu. Oh, mungkin Hamka ini Hamka adiknya Nurmadiah ya. Nah, kalau Iya, Bu. Hamka adiknya Nurmadiah ini. Ya Bu, kami saudaraan tuh. Oh, Makanya saya bilang keracunan dia, Bu. Suka Nih, kalian bisa lihat mungkin ada yang sebagian di fase sini ya, karena mungkin lebih tua daripada teman-temannya. Sebagian juga ada yang di sini. Coba kalian bisa menghitungnya berdasarkan tanggal lahir. Kemudian kalian bisa melihat apakah kalian sudah dewasa atau belum. Lanjut. Nah, balik itu apa sih anak-anak? Jadi, balik
menurut bahasa artinya adalah sampai. Tapi balik menurut istilah ialah orang yang sudah mencapai batasan dalam usia tertentu atau kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, dalam usia tersebut nih, kiranya seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Bisa disebut juga sebagai mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa atau sempurna akalnya. Oleh karena itu, orang yang sudah balik nih anak-anak, maka diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ini anak-anak tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Lihat, bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau bisa disebut juga mimpi basah. Ya. Lanjut. Bagi anak perempuan, bagi anak perempuan, barangkali di kelas ini mungkin sudah ada yang haid. Nah, ini nih tanda-tanda bagi perempuan. Haid secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Haid secara istilah yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu, minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari. Namun biasanya nih anak-anak, pertama kali haid itu terjadi pada perempuan itu kebanyakan di usia 9 tahun. Namun itu tergantung kondisi setiap anak ya, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang 9 tahun, bahkan ada yang kelas 2 SMP, bahkan kelas 1 SMA ada yang baru balik. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ini itu terjadi ada yang hanya untuk perempuan, ini contohnya haid, dan yang tanda-tanda balik yang bisa terjadi laki-laki dan perempuan, yaitu yang tadi mimpi basah. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga ini harus berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Untuk anak laki-laki dan perempuan yang usianya sudah mencapai 15 tahun, meskipun ia tidak pernah mengalami mimpi basah, yang laki-laki, yang perempuan belum ada haid misalnya ya, walaupun sangat jarang sekali, namun jika usianya sudah 15 tahun pada kalender hijriah, perhatikan ya anak-anak, hijriah bukan masehi ya, udah 15 tahun maka ia sudah tergolong balik atau dewasa. Jadi dijatuhkan kewajiban atas dirinya untuk melaksanakan ibadah. Lanjut. Nah, anak yang mimpi basah atau yang haid itu namanya sedang berhadas besar anak-anak, atau bisa disebut juga apa ini? Junub. Agar suci, ini lihat nih, nih gambar apa nih? Gambar orang lagi ngapain? Mana badan? Bosok belakang, Bu. Bosok belakang. Nah, agar suci dari hadas besar ini anak-anak, maka kita harus diwajibkan untuk mandi. Mandinya juga bukan mandi seperti biasa, mandi kambing, mandi sebentar, asal basah badannya. Nah, ini harus mandi wajib anak-anak. Ya. Harus mandi. Gatal, Bu. Iya, gatal. Gosok-gosok itu. Mungkin habis dari kebun itu anak-anak. Jadi habis digigit nyamuk bisa juga gatal. Lanjut. Nah, ini nih. Untuk yang sudah masuk balik, yang udah balik mungkin udah tahu niatnya. Yang belum tahu, yuk kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa ini baca? Bisa dibaca ke anak-anak? Kelihatan? Bisa, Bu. Ayo kita baca sama-sama. Bahwa itu Gusla, Jadi anak-anak, nah dalam mandi wajib ini ada tata caranya.
nggak sembarangan ya. Jadi untuk niat ini dibacanya ketika pada basuhan yang pertama. Ya. Apa aja sih tata cara dalam mandi wajib? Nah, ini anak-anak ibu semuanya bisa lihat ya. Yang pertama, ini dia mencuci apa? Mencuci tangan. Jadi yang mencuci tangan harus 3 kali, nak ya. Nah, itu udah aturannya. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan yang kiri. Nah, ini ada gambar ya. Nah, mencuci alat kelamin dengan tangan yang kiri. Jangan pakai tangan yang kanan. Tangan yang kanan kan untuk hal yang baik-baik ya, kan. Jadi Dengan air, Bu. Dengan air, Bu. ya, dengan air, nak. Insya Allah di tempat kita nggak akan kekeringan. Meskipun beberapa waktu yang lalu sempat kemarau ya, nak ya. Ya, Bu. Jadi setelah mencuci alat kelamin ini, nak, harus dicuci dulu tangannya dengan sabun. Kalau nggak punya sabun, pakai tanah. Ya, pakai tanah. Kemudian yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Nah, berwudu dengan sempurna ini sama halnya seperti kita mau melaksanakan sholat. Wudunya sama. Yang keempat, menyela-nyela nih. Menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambutnya lebat. Atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Nah, ini yang kelima nih. Yang kelima, menuangkan air pada anggota badan. Nah, diguyur semuanya. Jadi diguyurnya, dialiri airnya mulai dari anggota tubuh yang sebelah mana? Sebelah Kanan. Nah, ini anak-anak ibu pintar nih. Nah, dan yang terakhir, membasuh kaki. Nah, ini kelihatannya kaki orang dewasa ini, nak ya. Nah, mencuci kaki. Oke, lanjut. Nah, ini ialah larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Ya, nak ya. Jadi harus perlu diperhatikan bagi yang sudah balik, jangan sampai belum mandi tapi sudah sholat atau melaksanakan ibadah semacamnya seperti sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian untuk yang berhaji dilarang untuk melaksanakan tawaf apabila belum mandi. Kemudian dilarang untuk berdiam di masjid atau iktikaf di masjid ya. Jadi harus mandi dulu apabila sedang berhadas. Dan yang terakhir ini dilarang untuk membaca, menyentuh Al-Qur'an. Apakah ada pertanyaan anak-anak sebelum kita masuk kepada tugas diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas Bu ya? Guru. Jelas Bu Guru. Alhamdulillah. Insya Allah udah jelas ya, nak ya. Ibu mau tanya, di sini udah ada yang balik? Belum, Bu. Masih di sekolah. Belum Bu. Belum Bu. Bukan, nah, bukan balik ke rumah maksudnya. Udah ada yang masuk usia balik? Belum, Bu. Oh, memang belum. Oh, belum ya, Iya. Ahmad ya? Padahal Iya, badan Bu. Ahmad lebih besar Ini, Bu. daripada teman-temannya. Ya, Bu. Gara-gara vitamin, Bu. Kok bisa gara-gara vitamin, Mat? Enggak ya, memang belum waktunya aja. Karena kan Ahmad belum usia 15 tahun kan. Ntar kalau udah Belum, usia Bu. 15 tahun, belum haid, belum mimpi basah. Iya, Bu. Oke. Kita Karena kalau mimpi basah dipukul, Bu. dipukul. Kenapa? Kenapa jadi Iya. dipukul? Ahmad ngigau tidur ke kamar mandi gitu. Ya, Bu. Katanya pusing, Bu, kalau saya mimpi basah. Oh, Ahmad. Iya, Ahmad. Ntar dengan diskusi, dengan tugas diskusi nanti Ahmad bisa paham bagaimana itu mimpi Ya, basah Bu. ya. Ahmad ya? Oke. Mimpi nyata, Bu. Ahmad tuh, Bu. Bagaimana, nak, mimpi tapi nyata? Gimana tuh? Bu ya, nenek masih. Oke, anak-anak, kita bagi kelompok yuk. Yuk Bu. Oke, semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Semangat. Oke, bisa tepuk satu?
Bisa tepuk satu. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap Siap belajar. belajar. Ulang Oke. tahun. Karena semuanya sudah siap belajar, kita akan bagi kelompok. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Ya Bu. Angkat Sudah, tangannya Bu. seperti ini. Angkat tangannya satu ya. Kita mau bagi kelompok. Jadi kita angkat tangan kita satu, kemudian kita berputar sebanyak 2 kali. Oke, kita putar yuk. 1, 2, 3. Oke, kita putar badannya. Stop. Oke. Jadi kelompok yang tangannya sejajarnya sama, kelompok 1. Wah, ini kelompok 1 sejajarnya pas di bawah dagu. Nah, kelompok 2 udah terlihat sejajarnya pas di kepala. Oke, jadi kelompoknya, nah kelompoknya ini nih anak-anak. Kelompok 1, Alisyah, Mirza, Syarif Hidayatullah, Abdul Halim, dan Hadrawi. Kelompok 2, Rini, Sujila, Husna, Isnaini, dan Sultan. Kelompok 3, Syarif bin Saka, Nanang, Budimin, Hamka, Nurmadiyah. Kelompok 4, Nurul Hikmah, Ramawati, Usni, Ahmad Rohani, dan Abdul Muiz. Dicatat ya anak-anak. Yuk, silakan yuk kita membentuk mejanya secara berkelompok. Jadi, tunjuk siapa ketua kelompoknya, siapa yang bertugas untuk menulis, dan siapa nanti yang bertugas untuk membacakan hasil diskusinya. Siap anak-anak? Oke. Ya, Bu. Oke, sekarang ini tugasnya. Yang pertama, tugas yang pertama ya. Nih, Ibu kasih silakan ketua kelasnya, ketua kelompoknya maju ke depan nih. Ibu kasih lembaran. Ini lembaran yang ini, Nak, perhatikan LKPD 1. Ini khusus ini apa lembar kerja mandiri individual. Jadi setiap orang ini harus diisi bersamaan dengan kerja kelompok ini ya, untuk mengetahui kalian seberapa jauh paham tentang mimpi basah dan haid. Nah, kemudian tugas per kelompoknya ini nih anak-anak. Untuk kelompok 1 bertugas untuk mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi laki-laki pada kisah di bawah ini. Cukup dibaca dan ditelaah kira-kira kisahnya tentang apa ya gitu ya. Nah, pokoknya didiskusin sama teman-temannya. Untuk kelompok 2 mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, ini kisahnya bisa dilihat, diamati. Untuk kelompok 3 ini ada sebuah hadis. Tugasnya menganalisis hadis tersebut dan ini ada pertanyaan yang enak ya. Dan kelompok yang 4 ini ada kemukakan pendapat kalian, ini ada ada soal HOTS nih. Nah, ini ada pertanyaannya di bawah dan bisa langsung dikerjakan ya anak-anak ya. Jika ada yang terkendala atau kurang bingung, masih ada yang bingung, boleh ditanyakan sama Ibu. Nah ya, sekarang Iya, Ibu. silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 60 menit. Ya? Ya, Ibu. Oke. Nana, ayo Ya, Betul, Bu. Udah pulang-pulang. Bu, nggak mau kerjakan, Bu. siapa nggak mau kerjakan? Nanang cepat. Sama, Ibu. Nanang nggak mau kerjakan ya? Lamun ya, Bu. Oh, Itu Bu mungkin Halim di dia. luar Bu, manjat ke dondong. Aduh. Nah, ayo ketua kelasnya siapa? Ketua kelas ini harus mengkoordinir anak buahnya loh di dalam kelas. Mana ketua kelasnya? Ahmad Rohandi ya? Ayo Iya, Ahmad. Bu. Panggil Bukan Halim. Bu, Nanang Bu, Nanang. Oh Nanang. Ganti lagi ya? Ketua Ini kelasnya Nanang, keluar juga, Bu. Oh gitu. Tadi kan Nanang Eh, yang ini- baca doa Bu. Terganggu. Ini sudah cukup jelas ya nak ya? Ini. Ambil itu. Lapar, Bu. Oh, iya. Sebentar ya nak ya. Ini udah selesai ya anak-anak? Udah selesai? Ya, Ibu. Udah Bu. Oh, Ya, oke, Bu. udah selesai. Yuk kita kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Oke, kelompok 1 bagus banget jawabannya, udah tepat. Tepat sekali. Ya Bu, saya nulis tadi tuh Bu. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2.
Oke, kelompok 2 ini, oh ya, ini ya nggak apa-apa nak ya, walaupun ini penjelasannya kurang, nggak apa-apa. Tapi ini udah bagus banget jawabannya. Oke, tidak lari dari materi kok, bagus. Kelompok 3 maju. Nanang, Bu. Oke, Nanang, Masya Allah Nanang. Ini kelompoknya Nanang the best banget. Nggak kalah sama kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu. Kelompok 4 yang terakhir. Oke, jangan malu-malu ya. Nanti untuk presentasi yang berikutnya jangan malu-malu seperti hari ini nak ya. Harus semangat. Ayo anak-anak kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Kasih tepuk tangannya dong anak-anak. Oke. Oke, alhamdulillah hari ini Ibu senang banget karena anak-anak Ibu hari ini sudah semangat semua meskipun ada yang tidur, ada yang sambil makan. Ibu ngeliat sih, cuman Ibu pura-pura nggak ngeliat. Oke. Jadi anak-anak, hasil dari presentasi kalian itu udah sangat-sangat bagus, udah memberi kesimpulan bahwa hari ini kalian udah paham banget tentang materi hari ini, ya. Jadi ada satu yang ingin Ibu tambahkan tadi, kelompok 2 atau kelompok 3 penjelasannya kurang, masih ada yang kurang. Jadi tadi Ibu sudah katakan bahwa kalau mimpi basah itu bukan hanya terjadi pada laki-laki, tapi juga terjadi pada perempuan. Oke, ayo anak-anak kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa maju ke depan atau berdiri untuk menyimpulkan? Sarip, Bu. Sarip bin Saka, Bu. Sarip bin Saka mana? Kok mukanya ditutupin pakai buku? Ibu nggak lihat nih. Sarip, mana Sarip? Dia makan, Bu. Jadi Hidungnya berdarah, Bu. Habis lagi tadi nakal dia. dipukul sama Halim tadi, Bu. Astagfirullah, kok Ibu nggak lihat di mana? Pas ke WC tadi ya? Oke, Iya, Bu. nanti diobatin ya Naya, sebentar lagi Anak kita tukang taruhan lah. sebentar lagi kita pulang ya. Oke. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu pasti mengalami yang namanya balik. Meskipun pada usia sepantarnya banyak yang sudah mengalami, namun dia pasti akan mengalaminya dengan fase berikutnya, entah di sekolah SMP, di kelas 1, 2, atau 3. Jadi pada usia 15 tahun dia sudah dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Kemudian apabila orang yang berhadas besar harus mandi wajib. Kemudian harus mengetahui larangan-larangannya. Ada beberapa larangan tadi. Jika belum mandi nggak boleh ngelaksanain beberapa larangan yang udah ditentukan tadi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, jadi tadi ada lembar yang individu, bisa dikumpulkan nanti ya. Nanti aja dikumpulkannya pada saat mau pulang aja. Jadi anak-anak, untuk Ibu ada reward nih untuk kelompok yang kerjasamanya bagus. Ibu tadi lihat, Ibu tadi mantau kerjasama yang bagus itu di kelompok 4. Ya anak-anak, kasih tangan. Ya, saya itu, Bu. Iya, benar. Ya, jadi rewardnya adalah masing-masing orang yang ada di kelompoknya Ibu kasih botol minum supaya sehat. Enak ya? Oke. Oke anak-anak, jadi ini juga ada Ibu berikan lembar kerja untuk di rumah ya, supaya kalian lebih memahami lagi karena materi ini udah sangat-sangat penting banget untuk kita ketahui ya. Jadi oke, mungkin itu saja nih anak-anak. Sebenarnya Ibu nggak mau berpisah nih, pengen lama-lama di kelas ini, cuman tadi ada yang berkelahi, hidungnya berdarah. Oke lah, kita persingkat aja ya. Karena juga banyak lapar ya. Oke. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Iya, Bu. Semangat anak-anak. Ya, Bu. Oke, semangat. Sekarang kita tutup
pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf ya anak-anak apabila pembelajaran hari ini ada kata-kata Ibu yang salah ya nak ya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo, ketua kelas atau siapa nih yang mau mimpin berdoa sebelum Bentar, kita Bu. pulang? Wakilnya aja, Bu. Oke, Yang punya wakilnya. wakil, Bu. Karena wakilnya perempuan, berarti Ibu minta siapa ya? Lupa Ibu. Siapa nak namanya nak? Husna. Husna, ayo pimpin pulang yuk. Baik, Bu. Pimpin Teman-teman, pulang. sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, terima kasih Husna sudah bantu pimpin doa sebelum kita pulang ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, tetap semangat. Iya, Bu. Oke, Ibu Jadi saya akhiri. sudah boleh balik nih, Bu. Iya, balik. Ibu tutup dulu ya. Ibu kan baru salam nih, ya. Oke, Ibu tutup dulu. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.